Hari ini akan melaksanakan presentasi melalui stick game di mana komputernya harus selalu menang. Hari ini saya Gede Moreno Maximiliano dengan NIM 18724 1024 dan teman saya Hanif Isya dengan NIM 18724 1045 akan menjelaskan kode pemrograman di Java yang kami buat. Baik, untuk penjelasan main functionnya silakan. Kita ada di dalam uh, mainnya, yaitu ada integer pilih. Integer pilih ini akan digunakan untuk memilih function yang ada di dalam menu, di mana kita menggunakan do while, uh, di mana jika inputan user adalah pilih adalah satu, maka ekspektasi output berupa jumlah stick dan jumlah maksimum stick yang dapat diambil berupa angka random. Jika user menginput angka 2, maka ekspektasi output berupa input sesuai keinginan user untuk jumlah stick dan jumlah stick yang bisa diambil. Aku lagi kayaknya. Iya, kamu lagi. Oh, ya, baik. Oke, jadi di sini dari while jumlah stick, jadi ini adalah looping untuk menjalankan permainan selagi jumlah sticknya masih ada atau lebih dari nol, maka permainan akan uh, diulang kembali seperti di, apa sih ya Allah? Maaf ya, cut-cutnya pasti banyak ini. Satu, dua. Baik, yang selanjutnya di sini ada while jumlah stick lebih dari nol. Ini digunakan untuk menjalankan permainan selagi jumlah stick lebih dari nol atau belum habis. Setelah itu di sini ada algoritma di mana nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Selalu di sini ada function display, juga ada player untuk menggerakkan pemain, function gerak pemain, dan juga akan ada algoritma dari komputer yang berupa function juga. Nah, di akhir, selagi uh, user tidak menginput angka 3, maka uh, menunya akan terulang kembali sehingga permainan dapat diulang kembali. Baik, untuk selanjutnya yaitu menu functionnya atau function digunakan untuk display menunya. Di sini bisa dilihat ada public static integer untuk tipe returnnya integer, ada inisiasi integer pilihnya sendiri, terus juga ada sistem outprint untuk UI-nya untuk dilihat pilihannya apa aja. Lalu juga ada sistem outprint untuk dan pilihan input.textIn untuk memasukkan integer pilihan sesuai dengan opsi yang ingin dipilih oleh user. Lalu juga fungsi return pilih untuk membalikan angka tadi sebagai integer. Lalu untuk selanjutnya, baik ada function range stick, yaitu untuk menentukan pilihan range jumlah stick yang random saat bermain. Untuk sini tuh fungsinya untuk mengambil nilai random dari 10 sampai 99 dengan ekspektasi output berupa banyaknya jumlah stick yang tersedia. Bisa dilihat fungsinya max sama dengan in 100 kali mat.random. Ini fungsinya untuk mengambil nilai randomnya sendiri. Terus di sini juga ada fungsi loop untuk mengulang pengambilan angka random jika nilai yang didapatkan kurang dari nilai minimalnya yaitu 10. Lalu juga ada return max-nya untuk mengembalikan nilai max yang telah didapatkan. Lalu selanjutnya ada fungsi range ambil yaitu untuk menentukan pilihan range jumlah stick yang bisa diambil secara random. Ini bisa dilihat fungsi ini tuh memiliki range minimal dari 3 dan untuk nilai maksimalnya itu dirandomisasi menggunakan n 10 kali mat.random. Lalu setelah didapatkan nilainya, dites menggunakan loop while-nya untuk mengulang pengambilan random jika nilai yang didapatkan itu kurang dari range minimal 3 tadi. Lalu di return hasil yang telah didapatkan max-nya sebagai integer.
Lanjut bagianmu habis ini. Baik, selanjutnya di sini ada function range tick custom. Ini ketika user memilih eh, pada menu pilih nomor dua, yaitu di sini kita juga memiliki menu tambahan di mana jika user menginput angka satu, maka user dapat user dapat mengambil nilai sendiri banyak jumlah sticknya yang diinginkan user juga untuk jumlah stick yang dapat diambil. Jika user menginput angka 2 maka kita akan masuk di mana di sini jumlah stick yang didapat adalah dari range min dan max yang akan diinput oleh user lalu akan dirandomize seperti itu. Function ambil stick custom yaitu untuk user menentukan berapa jumlah stick yang bisa diambil saat bermain. Bisa dilihat sendiri, ada tipe returnnya berupa integer, lalu juga ada inisiasi integer ambilnya, lalu bisa dilihat ada sistem outprint untuk menunjukkan pada usernya untuk memasukkan jumlah maksimal stick yang dapat diambil, lalu ada scannernya sendiri untuk memasukkan integernya oleh user, lalu juga ada tipe returnnya untuk ambil yaitu integer. Lalu selanjutnya ada function display-nya yaitu untuk menggambarkan game saat proses permainan dimulai. Nah, bisa dilihat di sini ada tipe returnnya, lalu juga ada for loop-nya yang digunakan untuk menggambarkan tanda sama dengan itu sebagai pemisah sesuai dengan jumlah stick yang ada. Lalu bisa dilihat print selanjutnya dan juga ada for loop lagi untuk menggambarkan stick yang nanti bisa diambil oleh player dan komputer sesuai dengan jumlah stick yang telah ditentukan dan juga ada for loop lagi untuk menggambarkan sama dengan sebagai pemisah di bawah yang sesuai dengan jumlah stick juga. Terus ganti slide. Lalu selanjutnya ada function gerak pemain. Nah, ini untuk input gerakan yang dilakukan atau jumlah stick yang diambil player saat bermain. Bisa dilihat ada inisiasi integer buat playernya sendiri, lalu ada fungsi do untuk menunjukkan kepada player itu berapa stick yang akan mereka ambil, lalu juga ada function buat input integernya, playernya sendiri ingin mengambil berapa, lalu juga ada fungsi untuk mengulang prompt berupa while loop jika jumlah stick yang diambil lebih kecil atau sama dengan nol, atau jika jumlah stick yang diambil lebih besar daripada range maksimal yang telah ditentukan. Lalu juga ada return dari value-nya player sebagai integer itu. Ya, ganti slide. Nah, ini bagianmu. Baik, sebelum memasuki algoritma komputer, bagaimana cara komputer untuk selalu menang, kita akan masuk ke pembahasan yang akan saya sampaikan. Baik, di sini saya menggunakan contoh di mana jika jumlah stick yang tersedia adalah 10, juga untuk jumlah stick maksimum yang dapat diambil adalah 3. Saya menggunakan angka sebagai visualisasi. Nah, di sini kita menemukan bahwa di dalam uh, Di dalam kenapa, array apa gimana? kenapa kok aku kalau depan-depan sama gini kok kenapa malah nggak bisa ngomong ya? Santai banget. Oke, aku ulang dulu. Ini cut dulu aja. Nah, aman, aman. Baik, jadi di sini saya menggunakan contoh di mana jika jumlah stick adalah 10 dan juga jumlah maksimum stick yang dapat diambil oleh user adalah 3. Jadi sesuai peraturan di mana siapapun yang mengambil angka terakhir, yaitu di sini adalah angka 1, maka dia adalah yang kalah. Di sini. Nah, setelah setelah kita mengetahui itu, kita mengetahui bahwa
sebenarnya bukan hanya angka satu saja, bukan hanya angka terakhir saja yang tidak boleh didapatkan oleh komputer sehingga akan kalah. Ternyata kita akan mengetahui bahwa angka 5 juga merupakan angka yang tidak boleh diambil oleh komputer. Kenapa demikian? Karena jumlah stik yang maksimal diambil adalah 3. Jika komputer dapat angka 5, maka jumlah berapapun yang komputer ambil, user dapat melawan balik dengan menjadikan angka satu. Sebagai contoh, jika komputer dari angka 5 akan mengurangi 3, maka user cukup mengurangi angka satu sehingga akan mendapatkan angka satu seperti ini. Sehingga eh, angka berapapun yang yang diambil oleh komputer di angka 5, komputer akan kalah. Begitu juga dengan angka 9. Di sini angka 9 adalah angka yang tidak boleh diambil oleh komputer. Mengapa demikian? Sebagai contoh tadi angka 5 itu juga seperti itu. Jika komputer mengambil sebagai contoh dua stick di sini 9 dan 8, maka user dapat mengambil angka 7 dan 6 sehingga komputer akan menyisakan angka 5 yang mana angka 5 juga akan kalah seperti itu. Nah, melalui angka-angka tadi kita mendapatkan barisan aritmatika yaitu 1, 5, 9 dan seterusnya. Ini adalah plus 4 plus 4 plus 4 perbedaannya. Nah, kenapa kita tahu plus 4? Ternyata setelah kita mencari tahu, ternyata kesamaan dari angka-angka 1, 5, 9, 13 dan seterusnya adalah ini. Jika angka di modulo jumlah maksimum stik yang dapat diambil ditambah satu, hasilnya adalah satu, maka angka tersebut adalah angka jelek yang tidak boleh diambil oleh komputer. Seperti itu. Nah, kenapa jumlah maksimum stick dapat diambil ditambah satu? Kenapa tidak hanya jumlah maksimum stick saja? Itu karena range yang dapat diambil oleh kedua user antara komputer dan user adalah 4, yaitu adalah jumlah stick ditambah satu. Sebagai contoh, jika user mengambil 3, maka komputer dapat melawan dengan menambah satu, menjadikan angka 4. Jika user angka 2, maka komputer juga bisa ambil angka 2. Jika user ambil satu, maka komputer ambil 3, sehingga totalnya selalu 4. Di mana itu adalah range maksimum yang dapat diambil dua pemain. Sehingga terjadilah ini rumus algoritma generalnya, yaitu jumlah maksimum stick yang dapat diambil ditambah satu. Sebagai contoh, jika jumlah maksimum sticknya 4, maka angka yang tidak boleh diambil di sini adalah 1, 6, dan 10. Karena itu adalah jika dimodulo, hasilnya akan satu. Nah, dengan demikian, kita juga akan mendapatkan jika angka modulo X plus satu tidak sama dengan satu, maka komputer dapat mengambil langkah dengan cara mengurangi angka sehingga angka yang didapat menjadi angka jelek. Sehingga user yang mendapatkan adalah angka yang jelek tersebut. Angka di mana di modulo X ditambah satu sama dengan satu. Seperti itu. Itu adalah algoritma untuk bagaimana cara komputer selalu menang. Ini adalah algoritma yang ada di dalam Java tersebut. Uh, Seperti yang saya contohkan tadi, ini adalah generalnya, di mana jumlah stick yang diambil itu tergantung user juga jumlah maksimum stick yang akan dimainkan. Seperti itu. Saja Baik, berikut adalah contoh pelaksanaan atau run kodenya. Bisa dilihat di NetBeans sini. Ada 3 mode. Yang mode pertama yaitu mode secara random dan mode kedua itu mode secara sesuai dengan pilihan player. Ini pelaksanaan mode pertama, bisa dilihat. Bisa dilihat komputer menang. Lalu ini pelaksanaan mode kedua.
Dan yang terakhir yaitu exit atau untuk opsi ketiga. Baik, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.